Ada ujian, kita introspeksi diri. Sebagian orang tidak sadar bahwasanya dia diuji karena maksiat yang dia lakukan. Dia bingung kenapa. Dan ini sempat menimpa sebagian sahabat. Kata Allah, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Tatkala kalian ditimpa dengan musibah, kalian berkata, qultum anna hadza, dari mana musibah ini? Subhanallah, ini dikatakan sebagian sahabat. Kok bisa? Kok bisa perang Uhud kita kalah? Ya, kenapa ada sebagian sahabat meninggal? Anna hadza, dari mana? Ini dari mana? Mereka sendiri bingung, tidak sadar bahwasanya ada kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwa min indi anfusikum. Ini semua dari diri kalian sendiri. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Ya. Allah menyuruh kita untuk menyadari bahwasanya dosa musibah akibat dosa kita. Kalau Anda enggak bisa merenungkan, yakin pasti ada. Karena mungkin enggak sadar. Saking banyak maksiat yang kita lakukan, kita lupa. Saking terbiasa kita maksiat lakukan sehingga kita tidak minta ampun. Sebagian orang kalau sudah hobi gibah melulu. Sampai dia terbiasa, sampai menjadi tabiat, sajiyah, tabiat, dia lupa untuk minta ampun dari gibah karena sudah biasa. Sebagian orang kebiasaannya melihat yang haram. Melihat perempuan buka aurat, melihat perempuan tidak pakai jilbab, sering. Sehingga dia tidak pernah astagfirullah. Kenapa? Sudah terbiasa. Sudah jadi hal yang biasa bagi dia sehingga tidak perlu dia mengucapkan astagfirullah. Nanti kena musibah, dia bilang, kok bisa saya kena musibah? Saya sudah sholat, saya sudah inilah. Kamu ada maksiat yang kau tidak pernah istighfar darinya. Sebagian orang kerjanya nyinyir, dia ujub dengan dirinya, nyinyir, rendahkan ini, merendahkan ini, menyalahkan ini, nyinyir selalu. Sampai dia selalu begitu dalam ucapan-ucapannya, nyinyir sama orang. Dia tidak sadar kalau itu adalah maksiat yang dia lakukan. Untung Allah kasih musibah agar kau sinyal nih. Ya, sinyal. Jangan ketika kamu kena musibah kamu ujub lagi. Saya memang kayak nabi dikasih ujian untuk nambah iman. Nah, ente kemungkinan yang ini agak repot. Kemungkinan kita itu yang ini, yang umum secara umum. Jangan ente memposisikan diri ente kepada para nabi dan orang-orang soleh. Sehingga ketika dikasih musibah tidak merasa bersalah. Para sahabat saja Allah tegur. Kata Allah, qul huwa min indi anfusikum, itu dari kalian. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa dirimu adalah karena keburukanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang ketika musibah dia malah ujub, dia merasa kita ini memang untuk diangkat, ya Allah, tidak usah begitulah. Ya, memang kalau kamu sabar akan diangkat, tapi enggak usah ngomong begitu. Bilang ini karena diri kita. Allah yang mengajari. Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu dari diri kalian sendiri. Enggak usah ujub. Kita ini banyak dosa, introspeksi diri. Makanya ketika Allah kasih ujian, sinyal dari Allah untuk perbaiki diri dari kesalahan. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Bima kasabat aydikum, bima kasabat aydin nas. Ya, akibat ucapan perbuatan-perbuatan manusia. Buat apa Allah menciptakan kerusakan di daratan lautan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ini maksud saya ketika kasih musibah kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Kemudian kita mulai perbaiki diri kita, meningkatkan level keimanan kita. Introspeksi diri dulu, baru kita mulai meningkatkan level keimanan kita. Ya. Subhanallah, saya dapati sebagian teman, saya sudah sampaikan pernah, dia baru sadar ya ketika ibunya meninggal, baru dia mulai, sudahlah saya berhenti dari segalanya. Alhamdulillah ketika musibah dia introspeksi diri. Dia baru berhenti dari maksiat yang dia lakukan kapan? Ketika ibunya meninggal, baru dia berhenti. Ketika ibunya belum meninggal, dia masih terus bermaksiat dengan maksiat itu. Ada sebagian kawan dia meninggal ketika dia baru sadar ketika adiknya meninggal. Ya, dia cerita adik saya. Ya, dia bilang ya, adik saya berdasarkan cerita dia, adik saya kena autis ya. Sampai besar meninggal di pangkuan saya. Dan dia merasakan kesakitan di pangkuan saya. Sudah besar adiknya, sudah dewasa. Kemudian dia bilang dalam hati dia mengatakan kepada saya, cerita, adik saya yang autis saja ya Ustaz, yang mungkin dia tidak punya dosa, dia saja merasakan seperti ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Ketika bapak saya meninggal, saya belum taubat. Ketika ibu saya meninggal, saya belum taubat. Ketika adik saya meninggal di pangkuan saya, maka saya taubat. Sebagian orang, subhanallah, Allah kasih teguran, kemudian dia sadar. Kemudian dia sadar. Jadi ini diantara hikmah ya, agar kita meningkatkan level keimanan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.